kemarin di 52,74% dan di sekarang itu di 61,14%. Ya memang banyak orang yang mengatakan cuman segitu gitu ya, nggak apa namanya nggak, kan targetnya Ibu kemarin mengatakan 70 sampai 85% gitu kan. Nah tapi bagi saya di angka 61,14% itu merupakan angka yang cukup realistis karena memang Daily Talks Politik, your daily dose of politik. Halo sobat politik semuanya, senang sekali saya Arta hari ini ditemani oleh Ibu cantik, narasumber kita Ibu Margarita Terima kasih. STMM. Halo Ibu Margarita. Halo. Apa kabar Ibu? Sehat alhamdulillah. Sehat alhamdulillah ya. Tadi kesini hujan Bu? Hujan tapi nggak hujan badai. Hujan Dari rintik. Tadi naik turun juga ya perjalanan kesini ya Bu ya. Jadi agak pelan karena licin jalannya. Oke, yang penting selamat sampai kesini Bu. Alhamdulillah. Alhamdulillah. Baik sobat politik semua, Ibu Margarita STMM ini merupakan anggota Komisi Pemilihan Umum Kota Pangkal Pinang, Divisi Sosialisasi Pendidikan Pemilih dan Partisipasi Masyarakat dan SDM. Kita akan kulik-kulik mengenai Pilkada ulang 27 Agustus yang lalu. Oke, siap. Ya, Bu, kira-kira apa? Bagaimana perasaan Ibu setelah pelaksanaan Pilkada ulang 27 Agustus yang lalu, Bu? Ya. Perasaannya campur aduk ya. Ada terharunya, ada lelahnya, tapi banyak terharu sih. Terharu karena memang ternyata kita dengan berbagai macam dinamika di awal, kita ketahui Kota Pangkal Pinang di awalnya ada sedikit-sedikit masalah lah ya. Tapi bisa kita lewatin dengan landingnya tuh soft banget dan indah lah gitu. Kita alhamdulillah angka partisipasi kita naik dari Pilkada serentak kemarin 2024 itu naiknya cukup signifikan. Kemudian kita dan itu sejarah ya. Sejarahnya ini selama beberapa periode di Kota Pangkal Pinang, KPU melaksanakan pilkada dari beberapa periode. Ini yang alhamdulillah paling tinggi, walaupun angkanya tidak sesuai dengan target, tapi bagi saya ini cukup realistis karena ada permasalahan-permasalahan teknis. Kemudian juga ini sepertinya sejarah juga bagi kita di KPU Kota Pangkal Pinang menyelesaikan pilkada ini tanpa gugatan. Jadi benar-benar tidak ada gugatan. Yang kita ketahui Kota Pangkal Pinang ini selama 2013, kemudian 2019, 2024 ada gugatan gitu. Jadi endingnya pasti ke MK gitu. Jadi alhamdulillah pada periode kali ini kita landingnya bagus, smooth ya Bu. Smooth. Angka partisipasi pemilihnya kira-kira kenaikannya berapa? Ketika 2024 kemarin di 52,74% dan di sekarang itu di 61,14%. Ya memang banyak orang yang mengatakan cuman segitu gitu ya, nggak apa namanya nggak, kan targetnya Ibu kemarin mengatakan 70 sampai 85% gitu kan. Nah tapi bagi saya di angka 61,14% itu merupakan angka yang cukup realistis karena memang ternyata banyak kendala-kendala teknis ketika pada hari H. Nah kendala-kendala teknis ini kita ketahui pertama ini ada distribusi C pemberitahuan undangan, kalau umpamanya tahu undangan itu hanya 85%, jadi 15% ini tidak terdistribusi, tapi 15% ini bukan kesalahan di KPU Kota Pangkal Pinangnya, tapi memang kendala-kendala teknis, salah satunya adalah administrasi kependudukannya. Nah ini yang membuat saya katakan tadi cukup realistis di angka 85% undangan, dan kita katakan undangan itu kan kayak misalnya kita masuk ke Dufan. Betul. Itu ada tiketnya, kalau nggak bisa nggak dapet tiket ya nggak bisa masuk. Nah gitu juga C undangan itu untuk kita ke TPS. Nah angka 85% ketika dipegang oleh pemilih, dan kemudian 61,14% itu yang berpartisipasi di di hari H itu, ya bagi saya itu cukup realistis gitu. Cukup realistis ya Bu ya. Kira-kira apa sih kendalanya, kenapa undangan yang 15%-nya lagi tidak tersampaikan Bu? Apakah waktunya tidak cukup atau butuh
penambahan waktu atau ada kendala lain? Enggak, karena di bahasa undang-undang itu kan H-5 itu sudah didistribusikan gitu kan. Nah, kita juga sudah mendistribusikan, KPPS sudah mendistribusikan C pemberitahuan itu kepada pemilih. Hanya memang ini menjadi PR dari tahun ke tahun, dari periode ke periode administrasi kependudukan. Karena kita ketahui dalam pemetaan data pemilih ini kan menggunakan prinsip de jure. Ya. Di situ administrasi kependudukan itu ada yang namanya meninggal, ada yang meninggal kan nggak mungkin dong meninggal kita serahkan, atau yang meninggal datang ke TPS nggak mungkin gitu kan. Nah ini kalau menurut analisa kami itu kan DPT ditetapkan di bulan Juni, kemudian hari hanya itu di bulan Agustus. Jadi ada spare waktunya itu salah satunya sekitar agak 2 bulan. Dan kita ketahui untuk 1 minggu saja lumayan banyak meninggal untuk sekota Pangkal Pinang. Itu salah satu, ada yang meninggal. Kemudian ada efek dari pemekaran wilayah yang tadinya memang dia masih berKTP Kota Pangkal Pinang, tetapi secara de facto itu merupakan wilayah Bangka, wilayah Bangka Tengah gitu kan. Nah, KPPS tidak memungkinkan untuk mengantar C undangan itu ke daerah sana karena memang sudah di luar wilayah Kota Pangkal Pinang. Tapi kita ketahui mereka masih memiliki KTP Kota Pangkal Pinang. Ada lagi lebih parah lagi, khusus di Kampung Bintang, di di daerah Rangkuy, di Pasir Putih, itu banyak sekali kita temukan dia berKTP Kota Pangkal Pinang, tapi kenyataannya dia realnya sudah berada bahkan ada di Singapura, ada di luar Pangkal lah, di luar Bangka Belitung, di Jakarta atau di mana gitu. Ini juga kan permasalahannya ketika kita coklit juga ini kan tidak bisa kita temuin. Nah, kita tidak bisa temuin orang-orang itu, tapi karena tadi prinsipnya di jure tidak boleh dihapuskan, jadi memang tetap dibiarkan ada di situ. Tetap ada datanya, namun orangnya tidak ada. Tidak ada. Itu kan juga menjadi kesulitan kami untuk mengantar kemana ini C undangan ini, sementara tidak bisa dititipkan gitu kan, nanti takut disalahgunakan. Betul. Demikian juga yang meninggal juga kan nggak mungkin kan nggak mungkin kita hapuskan gitu pasca penetapan DPT. Kalau sebelum penetapan DPT yang melapor ada keluarganya atau PPS yang melapor ada yang meninggal, kita tetap kita coret. Tapi setelah penetapan DPT, setelah itu memang tidak bisa dihapuskan. Jadi kita biarkan dia tetap hidup di DPT. Di DPT aja dia hidupnya. Gitu. Walaupun di dunia nyata tidak hidup lagi. Betul. Ya. Oke, baik. Kira-kira menurut Ibu ya, secara pribadi, apakah pilkada ulang ini sudah bisa dikategorikan sukses? Khusus untuk Kota Pangkal Pinang, bagi saya cukup sukses karena memang pelaksanaannya juga kondusif ya. Dari kampanye, kalau kita ketahui sebelumnya kampanye itu banyaklah dinamikanya, permasalahan atau laporan-laporan. Ini kan ada laporannya, cuman tidak mungkin saya kalau hasil pemantauan kami juga tidak begitu banyak ya untuk laporan-laporan. Jadi kampanye untuk pilkada ulang ini selama 30 hari saya rasa sangat-sangat baik, kondusif. Jadi lebih aman, lebih damai, lebih masing-masing fokus. Jadi paslonnya dan timnya fokus bagaimana mereka mencari masanya mereka, dan kami juga fokus dengan pekerjaan kami. Jadi saya rasa untuk rekomendasi ke depan tidak perlu lama-lama ya untuk kampanye ini, cukup 30 hari cukup kayaknya. 30 hari ini kira-kira Bu kalau boleh tahu ya, tantangannya apa sih Bu dalam ketika mereka berkampanye ya? Tadi kan ada laporan-laporan supaya kita tahu warna-warni kampanye ini seperti apa sebenarnya. Gimana laporan apa? Warna-warni kampanye, laporan yang dilaporkan ke Ibu, kira-kira pelanggarannya apa laporannya aja? Ke Bawaslu. Saya salah ngomong sih. Oh, tapi yang didapatkan kira-kira mereka melaporkan apa? Contohnya? Iya, yang agak berdinamika ini. Kalau KPU kan mengeluarkan SK itu jadwal, lokasi berkampanye. Jadi mereka boleh sesuai dengan zonanya, karena empat calon kemarin paslon 1 zonanya untuk hari ini di sini. Nah kemarin tuh kalau misalnya Mbak ketahui ada baca-baca berita tuh kan itu ada
mereka melaksanakan kampanye di luar dan di luar jadwal dan di luar tempat setelah yang telah ditetapkan oleh KPU itu aja. Tapi alhamdulillah Bawaslu piawai ya untuk menyelesaikan masalah itu. Saya kira clear lah kayak gitu. Clear ya. Lalu kesuksesan yang lain apa kira-kira, Bu? Kampanyenya oke, terus kemudian partisipasi, tidak ada sengketa, konsolidasi ya. Yang saya salut juga konsolidasi antara KPU dengan paslon dan elo paslon dan partai politik baik, berjalan dengan baik, dan penertiban APK juga luar biasa, kerjasama dengan stakeholder karena memang itu kebetulan divisi saya, jadi memang nggak tahu ya di pilkada ulang ini sepertinya kompak sekali antara stakeholder, kemudian pemerintah kota dengan KPU, Bawaslu kompak sekali. Karena mungkin ini menjadi sorotan kali ya. Jadi benar-benar semangatnya untuk memberikan terbaik untuk pilkada ulang ini, sehingga memang proaktif sekali dari Polrestanya, kemudian dari pemerintah kota sampai alhamdulillah Pak PJ Wali Kota itu menawarkan apa yang bisa kami bantu untuk KPU untuk mensukseskan ini. Polrestanya pun seperti itu gitu. Kita ketahui bahwa pelaksanaan pilkada ulang ini kan tidak menggunakan anggaran yang seperti biasanya. Karena ini kan anggaran dari mana, Bu, kalau boleh tahu? Anggaran tetap APBD. Dari hibah. Tapi karena kita ketahui kondisi sekarang kan tidak baik-baik saja keuangan kita kan. Kami dihadapkan dengan ketika kemarin Januari dihadapkan dengan perasa efisiensi anggaran, sehingga memang pelaksanaan pilkada ulang ini dengan seminimalis anggarannya gitu. Jadi diminimalisir ya. Jadi apa yang bisa kami tekan ya kami tidak laksanakan gitu kan. Jadi apa nih yang bisa jadi solusinya kami bekerja sama dengan stakeholder, salah satunya pemerintah kota. Kalau misalnya Mbak lihat di Kota Pangkal Pinang pada saat itu banyak sekali baliho, itu bukan menggunakan anggaran hibah, tapi memang kerjasama dengan pemerintah kota. Pak PJ-nya menggunakan dana CSR ya kayak gitu ya. Jadi meminta bantuan untuk penyedia gitu kan, untuk bersama-sama mensukseskan pilkada ini, dan itu pun kami pasang baliho itu dengan menggunakan spot-spot yang punya Kominfo Kota Pangkal Pinang. Kemudian Videotron, kemudian bantuan juga dari Angkasa Pura untuk ada di di bandara ya. Jadi semuanya kami juga memaksimalkan medsos, jadi luar biasa memang. Ternyata ternyata anggaran itu tidak menjadi masalah ketika kita sama-sama bergandengan tangan dengan niat yang baik untuk mensukseskan satu pekerjaan. Alhamdulillah sukses gitu. Sukses ya, Bu ya. Bicara tentang pilkada ulang, menurut Ibu Margarita, pilkada ulang yang terjadi di Kota Pangkal Pinang dan Kabupaten Bangka ini seperti apa, Bu? Khususnya di Kota Pangkal Pinang ya. Kalau kita menarik dari 2024 kemarin tuh ya, sebenarnya terjadinya pilkada ulang ini karena protes dari masyarakat Kota Pangkal Pinang, khususnya Pangkal Pinang dan Bangka, karena memang pada saat itu partai politik tidak bisa memberikan kalau kata saya tuh menu yang manis dan romantis kepada masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Bangka. Sekalipun sebenarnya pada saat itu sudah ada keputusan MK nomor 60 dan 70 mungkin untuk Kota Pangkal Pinang dan Bangka, yang berpengaruh itu keputusan MK nomor 60. Nomor 60 itu seharusnya pada saat itu partai politik bisa memaksimalkan atau memanfaatkan keputusan MK itu sehingga tidak menghadirkan calon tunggal. Itu yang sebenarnya yang terjadi. Nah, ketika kondisinya tetap putusan MK jalan, kemudian kan KPU juga kan sudah mengadaptasikan putusan MK itu dengan PKPU 10 tahun 2024. Betul. Nah, kemudian itu tidak bisa dilaksanakan oleh partai politik. Ya sudah, masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Bangka ini punya pilihan lain gitu ya. Udah mereka memilih kolom kosong, dan konsekuensi dari kolom kosong itu Undang-Undang 10 tahun 2016 pasal 54D ya gitu. Harus jadi melaksanakan mau nggak mau harus melaksanakan di di tahun berikutnya atau jadwal sesuai dengan undang-undang yang berlaku gitu. Apakah menurut Ibu upaya ini sebagai bentuk kekuatan rakyat ya untuk menyuarakan suaranya? Kira-kira gimana menurut Bu Margarita?
kalau dikatakan ini suara rakyat ya, suara rakyat Kota Pangkal Pinang ketika bersatu walaupun terjawab sekarang di pilkada ulang suara rakyat, ternyata memang rakyatnya mengingat seperti ini. Jadi saya salut juga Kota Pangkal Pinang dan Bangka ini, berarti literasi tentang demokrasi itu sudah pintar ya, masyarakat Kota Pangkal Pinang sudah pintar, sudah sehat. Jadi banyak referensi atau literatur yang bisa diketahui mereka, baik secara membaca atau disosialisasikan. Kami juga kan saya ingat 2024 kemarin kami juga di awal kami sosialisasi itu sangat berat. Ketika dihadapkan dengan calon tunggal itu banyak sekali masyarakat mengatakan, ini Bu bagaimana memilihnya gitu kan, apalagi ibu-ibu ya, apakah harus ditulis di kolom kosong itu, di surat-suara ditulis dengan pilihan kami yang banyak baliho-balihonya di jalan gitu kan, ditulis, kemudian apa harus coblos gitu kan, apa harus ya udah dilipat aja karena memang hanya sekedar memberitahu bahwa yang di surat suara itu calon wali kotanya kayak gitu. Jadi itu yang harus itu yang menjadi kendala kami ketika 2024 mensosialisasikan itu. Ternyata kebantu juga oleh relawan kolom kosong pada saat itu kan. Mereka juga aktif menyuarakan bagaimana mengedukasi masyarakat Kota Pangkal Pinang dan Bangka ini, bagaimana cara memilih dan apa konsekuensi dari dengan calon tunggal ini. Dan terlepas dari itu ya, terlepas dari mereka ada kepentingan atau apa gitu. Betul. Bagi kami menarik ini positif saja karena membantu kami untuk mensosialisasikan, karena kami di KP Kota Pangkal Pinang kan terbatas ya SDM-nya ya. Jadi menurut kami terbantu mereka mensosialisasikan hal itu. Oke, gitu. Berarti ini menunjukkan bahwa Vox Victimae, Vox Dei ya. Suara Tuhan itu suara rakyat itu suara Tuhan gitu. Baik, jadi berarti ini bisa disimpulkan bahwa rakyat Kota Pangkal Pinang ini juga merupakan masyarakat yang terliterasi dengan baik secara politik, sehingga berarti tugas-tugas KPU lebih ringan. Lebih ringan dan mengapa kami di pilkada ulang ini fokus sebenarnya banyak ke media sosial, karena kita ketahui karakteristik warga Kota Pangkal Pinang berbeda dengan kabupaten lain. Apa perbedaannya? Karena kita berada di kota, mereka sangat familiar namanya gadget. Jadi informasi itu dari tangan. Literasi digital. Jadi mereka bisa kayaknya tuh emak-emak yang yang ngerumput yang di perumahan saya aja tuh pakai HP, Facebook gitu. Saya jadi ngelihat. Mereka sambil live Ibu? Enggak tahu itu ya. Pokoknya saya lihat pakai HP ada Facebooknya gitu. Oh, jadi memang masuk ke warga Kota Pangkal Pinang melalui media sosial tuh sangat efektif, saya pikir gitu. Efektif ya. Gitu. Ibu-ibunya juga bersuara lewat media sosial. Betul. Oke. Kan Ibu turun ke lapangan ya Bu ya. Kira-kira apa saja yang dilakukan di lapangan supaya literasinya ini semakin kuat, bahwa mereka kan sudah bisa memilih dan ketika pilihan mereka tidak terpampang, mereka berani memilih kota kosong gitu ya Bu ya. Ya. Hal ini berbeda dari 2024 dan 2025 itu berbeda. Cara pendekatannya, strategi kami juga berbeda. Dan jujur 2025 ini memang kami KPU karena memang durasi tahapannya kan lebih sedikit ya dibandingkan 2024 kemarin. Jadi memang yang lebih banyak bergerak ke lapangan itu PPK PPS. Jadi kami itu memberikan surat edaran kepada PPK dan PPS setiap bulan mereka harus untuk PPS yang ada di kelurahan dan PPK di kecamatan, setiap bulan mereka harus membuat minimal 1 kegiatan, sehingga 1 bulan itu ada 42 kelurahan yang melaksanakan kegiatan sosialisasi, entah itu nimbrung di ibu PPKK, posyandu, atau mereka ke spot-spot kafe gitu kan, yang banyak kerumunan massa. Kemudian PPK juga harus membuat 1 kegiatan minimal 1, jadi 42 tambah 7, 49 kegiatan dalam 1 bulan. Jadi mereka harus bergerak. Nah, karena memang durasi tadi saya katakan tahapannya sangat sedikit ya, sangat singkat sekali. Jadi kami fokus kegiatan-kegiatan lain. Jadi memang PPK PPS. Nah, ini berbeda dengan 2024 kemarin. 2024 kemarin kami banyak banget kegiatan turun ke lapangan. Turun ke lapangan baik itu Yongupil gitu kan, door to door ke rumah-rumah warga gitu kan. Nah, ini di 2025 itu tidak kami laksanakan karena memang keterbatasan anggaran. Jadi memang kami kebantu juga dengan
adanya verifikasi faktual. Kami kan ada calon perseorangan nih. Iya. Dari 4 calon itu ada calon perseorangan. Betul. Nah, verifikasi faktual itu kami laksanakan 2 kali. Jadi ketika kami selesai melakukan verifikasi faktual, kami tempel stiker. Stiker itu ajakan ke TPS. Jadi setiap rumah gitu kan ditempel. Jadi itu juga saya kira itu sangat-sangat efektif ya. Nah, itu hal ini memang yang tidak dilaksanakan ketika 2024. Nah, 2024 itu memang banyak kegiatan yang ke lapangan, kemudian menyentuh ke rumah-rumah lah kayak gitu kan. Ada euforianya ada gitu kan. Dan 2005 ini memang kami melaksanakan dengan sangat-sangat sederhana, tapi memang kita ketahui memang angka partisipasi ini kan bukan banyak faktor ya, bukan apa yang dilakukan oleh KPU saja, tapi banyak variabelnya, ada administrasi pendudukannya, ada pemilihnya, bagaimana karakteristik dari pemilih, ada pesertanya ini jumlahnya berapa, figurnya gimana gitu kan, ini sangat mempengaruhi. Dan itu terbukti ketika satu pasangan calon angka partisipasinya 52 gitu kan. Ketika 4 pasangan calon itu ternyata naiknya signifikan kayak gitu. Nah, itu juga menjadi faktor dari naiknya angka partisipasi gitu. Jadi nggak bisa dilihat apa yang dilakukan oleh KPU kota kayak gitu. Berarti ini yang dimaksudkan Ibu dengan menu yang disuguhkan secara sweet tadi ya, Bu, ya? Manis. Ada 4. Iya, 4. Jadi pilihannya. Jadi Pangkal Pinang ini lengkap ya. Kalau misalnya pengen yang jalur independen ada gitu kan. Jadi dari dari partai ini ada gitu dan incumbent gitu kan. Dari partai yang ini nih ada gitu. Jadi lebih bervariasi. Latar gitu. belakangnya juga beda-beda ya, Bu ya. Ada yang dari akademisi, ada yang praktisi juga. Betul, ada dari pengusaha kayak gitu kan. Jadi lengkap. Tapi alhamdulillah jika dibandingkan 2018 itu juga kan 7 pasangan calon ya. 2018 7 pasangan calon itu angka partisipasinya di bawah sekarang. Jadi memang kami melihat dari analisanya di 2018 7 pasangan calon, kemudian angka partisipasinya sekian, dan 4 pasangan calon angka partisipasinya lebih tinggi dibandingkan Kira-kira 2018. Kenapa, Nah itu salah satunya analisa kami memang warga Kota Pangkal Pinang ini mungkin sudah teredukasi untuk semangat untuk ke TPS-nya udah mulai tinggi lah kayak gitu. Mereka sadar ya bahwa hak mereka untuk memberikan pilihan suara akan menentukan masa depan Kota Pangkal Pinang. Walaupun tidak maksimal ya kayak gitu kan. Memang susah, harusnya kayak di luar negeri ya. Jadi ketika pemerintah memberikan hak-haknya kayak gitu kan, ya diberikan BPJS misalnya, BPJS atau apa gitu fasilitasnya. Ketika masyarakat kota kalau di luar negeri itu tidak datang ke TPS, tidak memberikan hak pilihnya, dicabut gitu. Nah kalau di Indonesia kan enggak ya. Itu merupakan hak asasi manusia, terserah gua dong, aku mau datang apa enggak kayak gitu ke TPS ya, kayak gitu. Betul. Itu mindsetnya masih seperti itu. Jadi karena masih ada kebebasan dan nggak ada konsekuensi kalau tidak menggunakan haknya, jadi tidak terlalu ini ya, Bu ya. Itu. Oke, baik. Menarik ya Sobat Politik. Kira-kira Ibu Margarita, apa yang perlu dicatat, catatan penting dari KPU terkait pelaksanaan pilkada ulang ini? Rekomendasi kami, catatan pentingnya ya ternyata itu saya katakan tadi ya, ternyata memang tergantung niat semuanya ya Mbak ya. Kalau misalnya niatnya baik, bukan tidak perlu anggaran ya, perlu anggaran, cuma anggaran itu tidak menjadi masalah yang sangat-sangat urgent ketika memang kita bisa bergandeng tangan untuk mensukseskan sebuah kegiatan. Dan itu terbukti ya, itu satu. Yang kedua, kampanye 30 hari saya pikir cukup ya, cukup, walaupun memang di KPU-nya capek ya. Di situ kami harus melaksanakan berbagai ada debat di situ. Kemudian ada yang difasilitasi oleh KPU juga kan, ada pemasangan APK, kemudian penyebaran APK, kemudian ada media iklan, cetak, elektronik, itu semuanya mempet di 2 hari, belum sosialisasinya di 30 hari kepotong 3 hari masa tenang, berarti ada 27 hari. 27 hari kami mengerjakan itu yang lumayan agak capek, tapi saya pikir efektif ya, efektif. Jadi kalau terlalu panjang juga jadi kayak kemarin kan terlalu banyak drama-drama ya, terlalu banyak waktu yang terbuang sampai drama-drama lah gitu, jadi laporan ini laporan itu, jadi itu 2 itu sih kayaknya rekomendasi saya gitu. Kira-kira apa pesan Ibu untuk
sobat politik yang mendengar, bagaimana kira-kira pesan yang perlu disampaikan sehingga mereka juga mau terlibat dalam politik? Seberapa penting sih mereka terlibat dalam pilkada? Ya, dalam kesempatan ini saya ingin mengucapkan terima kasih ya Mbak. Terima kasih mungkin didengar gitu warga mahasiswa di sini yang kebetulan dia warga Kota Pangkal Pinang, pemilih Kota Pangkal Pinang yang telah memberikan hak suaranya pada 27 Agustus kemarin. Kami juga saya mewakili KP Kota Pangkal Pinang ingin mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya kepada seluruh ad hoc kami yang ternyata banyak juga loh mahasiswa di sini menjadi ad hoc kami. Jadi KPPS ada juga gitu. Terima kasih untuk ad hoc kami dari PPK, PPS, kemudian Pantarli. Ada juga Mbak Pantarli, kami anak UBP juga di sini. Wah, Pantarli, bangga loh kami sebagai dosen. Pantarli, kemudian KPPS, terus PTPS, bukan PTPS, PAM, PAM TPS. Terima kasih telah berkontribusi dari awal tahapan sampai akhir. Kemudian untuk stakeholder juga terima kasih juga, ternyata kita bisa gitu walaupun dengan anggaran yang seminim bisa melakukan yang terbaik dengan bergandeng tangan dan niatnya baik seperti apa. Kemudian terima kasih juga kepada seluruh masyarakat dan warga Kota Pangkal Pinang 61,14% yang telah memberikan hak suaranya yang datang TPS pada saat 27 Agustus kemarin. Mereka 61,14% ini menyadari bahwa pentingnya datang ke TPS memberikan hak pilihnya pada 27 Agustus kemarin untuk masa depan Kota Pangkal Pinang. Dan saya berharap di periode berikutnya angka partisipasi ini menjadi trennya naik. Jadi kalau kemarin kan naik, jadi mudah-mudahan di pilkada selanjutnya naik terus. Jadi berarti warga Kota Pangkal Pinang ini semakin aware bahwa penting ke TPS kayak gitu. Oke, kira-kira Bu harapannya berapa partisipan yang harus terlibat? Apa? Untuk kegiatan pemilu selanjutnya. Harapan dan doanya. Berapa persen? Bisa mencapai 100%? Saya tadi kan selama memang regulasinya memang seperti ini, penetapan DPT spare waktunya lumayan banyak dari hari H, itu tidak akan mungkin 100%. Karena memang setiap hari aja ada orang yang meninggal, ya kan? Nggak mungkin kan? Dan kemudian kalau misalnya masih menggunakan regulasi de jure, ya itu tidak akan mungkin partisipasi itu 100%. Jadi setinggi-tingginya aja lah. Berapa Bu? Berharap sih di periode berikutnya, karena saya nggak lagi di periode berikutnya, nggak ada lagi di KP Kota Pangkal Pinang. Mungkin di angka 70% kali ya. 70%. Nanti kalau misalnya saya nggak di sini lagi, nggak di KP Kota Pangkal Pinang lagi, nanti mbaknya mengundang gitu kan komisioner KP Kota Pangkal Pinang, ini jadi record. Targetnya 70% tercapai apa enggak gitu kan. Gitu. Ada warisan Bu yang bisa, delegasi. Warisan yang harus diteruskan oleh KPU selanjutnya. 70% ya saya kira angka yang cukup realistis. Oke. Baik, Sobat Politik, menarik sekali ya bahwa untuk pemilihan mendatang 70% ya keterlibatan Anda setidaknya ya sesuai dengan apa yang sudah diwariskan oleh Ibu Margarita. Baik, Sobat Politik, tidak terasa kita sudah berbincang-bincang selama kurang lebih 30 menit ternyata Bu. 30 menit ya? Udah 30 menit, nggak terasa ya Bu ya? Nggak terasa ya? Iya. Terima kasih banyak atas ilmunya Bu untuk seluruh diskusinya, sepertinya daging semua dari pengalaman Ibu di lapangan. Dan semoga harapannya teman-teman semua Sobat Politik bisa berpartisipasi dan bisa menggunakan hak Anda, karena apa yang Anda pilih akan menentukan masa depan dari apa yang sudah Anda pilih dan tentukan, gitu ya. Oke, saya Arta dan seluruh kru yang bertugas mengucapkan terima kasih atas kebersamaan Anda dan terima kasih juga Ibu sudah hadir di sini. Sampai ketemu, dadah.